kita berlaku baik kepada mayit. Kemudian disunnahkan untuk kain kafan itu berwarna putih. Ya, yulbasu min siyadikum al-bayad. Pakailah pakaian dari kalian yang berwarna putih. Ya. Wa takfinu fiha mautakum, dan kafani dengannya jenazah-jenazah di antara kalian. Jadi disunnahkan kain kafan itu berwarna putih. Seandainya tidak ada putih, seandainya tidak ada kain kafan yang berwarna putih, dengan kain apapun boleh. Seandainya tidak ada warna putih, sulit, tidak didapatkan warna putih sama sekali, boleh. Bahkan hibau juga bergaris. Kalau seandainya bisa, kain yang ada bergarisnya itu bisa digunakan untuk kain kafan. Nah, ini ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya memungkinkan dengan kain yang ada garis-garisnya, maka itu dilakukan. Nah, cara menggabungkannya, kalau seandainya hanya satu lapis, ya, 3 lapis ini sunnah ya jamannya. 3 lapis ini sunnah. Seandainya satu lapis dan ada motif garis-garis dan ada warna putihnya, pakai yang itu. Tapi seandainya didapatkan 3 lapis, maka yang bergaris ini lapisan yang pertama yang terkena dengan badan mayit, kemudian yang lainnya warna putih polos. Tapi seandainya nggak ada juga nih yang garis, cuma ada yang putih begitu, ya sudah putih begitu. Ya. Jadi tidak ada aturan khusus ya yang diwajibkan terkait warna dan motif. Tapi ini sunnah. Kalau bisa warnanya putih, ya, dan 3 lapis. Begitu juga untuk perempuan. Memang ada penjelasan kalau perempuan itu 5 lapis ya. Kemudian ada kerudungnya, ada penutupnya seperti gamis begitu. Silakan boleh. Tapi seandainya tidak bisa, 3 lapis kain cukup. Kemudian tidak ada doa ya, zikir khusus. Tidak ada doa zikir khusus. Itu kain. Pahami, yakini itu kain pada umumnya. Gak ada keistimewaan, gak ada kesialan, gak ada keburukan dari kain. Itu kain biasa. Mau dia sudah jadi tali, mau dia sudah jadi pembungkus, seandainya ketemu di jalan, ya kalau memang harus dibuang karena kotor, buang. Tanpa diiringi pemahaman, itu mendatangkan kesialan, keburukan, undang jin, undang setan. Ya, itu kain biasa. Ada yang takut dengan kain? Kain itu kain biasa ya. Kain seperti kain baju pada umumnya. Nutup aurat, makanya kayak untuk kain kafan itu dia tebalnya, kemudian makernya, nutupnya itu diutamakan. Kain kafan itu bisa nutup semua badan. Seandainya terbatas, mulai dari bagian atas kepala sampai sedapatnya, sisanya dengan yang lain. Ya, seandainya terbatas. Nah ini sama untuk perempuan ya. Jadi tidak ada perbedaan, asalnya sama untuk laki-laki dan perempuan. Tapi seandainya dengan 3 lapis terbuka aurat, maka bisa ditambah dengan 5 lapis. Oke, kita praktek ya langsung. Apa mau langsung 3 kelompok atau gimana Pak? Oh, 1 dulu. Yuk kita efisiensi waktu ya. Model ganti model. Oh ya, ganti model. Model cara mengukurnya. Boleh Pak tiduran dulu. Ya, tidur dulu. Maksudnya jenazah sudah kita mandikan, ya, jenazah sudah mandikan. Kita ukur panjang kainnya ya, Yakin sih? Cara ukur panjangnya kita dekati sama mayit, kemudian lebihkan. Ini nggak ada dalil. Kalau ditanya apa dalilnya diwajibkan kalau enggak, itu
intinya untuk mengikat supaya nanti nggak terbuka aurat. Boleh 2 jengkal di bawah kaki, 2 jengkal di bawah kaki, sama 2 jengkal di atas kepala. Memperpanjangnya aja ya. Jadi misalkan berapa seman? Gini misalkan ya. Ya sudah, segini. Panjang. Coba diukur 2 jengkal. Jengkal aja. Oke, terus ada yang di sini ya. Gunting. Ada dalil nih Pak gunting. Kita gunting aja. Gunting aja. Gak ada. Bismillah, sholawat. Gak ada. Gunting aja. Nah, gunting. Robek. Ya. Nah, kayak gitu aja. Gimana? Apa harus dirobek? Apa harus digunting? Ya, kalau bisa gunting sekaligus boleh. Ya. Langsung double gitu kan? Nah, sudah double. Jadi apa? Itu teknis saya gunting tadi. Seandainya nggak mau langsung digunting pertama, dilipat dulu sebanyak 3 lapis, boleh. Yang intinya 3 lapis kita buat. Tambah gunting. Pas, sudah, alhamdulillah. Pas. Sudah, 3 lapis. Sudah. Nah, untuk talinya bisa dari sisa kain ini. Ya. Sisa kain ini. Arah sini berarti. Gimana? Bisa ganjil, bisa genap ya. Bisa ganjil, bisa genap. Yang penting bisa apa? Pas ikat nanti menutup aurat ya. Nah, seandainya kurang, bisa disambung kan? Bisa disambung talinya. Sambung aja. Nah, seperti kita nyambung tali biasa. Iya. Bisa disambung. Nah, sudah disambung kayak biasa. Ya. Sudah? Bisa 7 atau 5. Bisa dulu kan? Ya, boleh geser dulu. Bisa dulu. Geser dulu mayatnya. Gak sopan sama mbaknya. Talinya dulu. Oh iya, talinya dulu ya. Talinya dulu. Sudah. Turun naik. Bawah, perut, dada, atas. Ya, ke perut ya, pinggang gitu. Kalau kaki, kepala yang pendek. Sudah. Berapa? Tempatnya sudah 3. Pendek atas bawah. Ya, ini kepala ya, cukup nggak? Cukup ini kepala? Tidak. Apa kurang? Kurang. Rasa dikit itu. Cukup. Baik ya. Jadi pertama, ya jelas kita letakkan talinya dulu. Tali di bawah ya. Tali di bawah. Kemudian kita letakin kainnya satu-satu. Ya. Nah, cara meletakkannya bisa dengan 3 lapis sekaligus atau dengan sisi kanan kiri dikit. Miring ya. Ya. Miring. Nah, ini satu ke sini, satu sebelah sana. Tengah. Tengah aja, tengah sini. Nah, intinya nyesuaiin sama
kondisi mayit ya, kondisi badan. Mau tumpuk 3 lapis juga boleh, karena nggak ada aturan khusus. Ya, sini ya, jelas ya. Kemudian kayak apa istilahnya? Cawat. Iya, itu ya bisa kalau disiapin untuk apa? Bagian bawah. Kalau nggak ada ya begini aja cukup. Baik. Kepala nggak ya? Nggak usah. Nggak usah. Satu penutup kayak biasa aja. Ah iya. Nah begini aja. Nah. Baik, boleh siapa tuh? Diangkat, jalan sendiri. Enggak kayak gini. Jalan sendiri. Protes. Diangkat Ken. Diangkat. Iya, wangian. Sebelum jenazah ini di sini kita kasih wangian di kain kafan ini, ya Pak ya. Kain kafannya kasih wangian. Sudah ya, begini ya, sudah siap. Ingat ya, ini ketutup ya, jenazah harus ditutup ya, harus mandi jangan dibuka. Bisa, sudah rapetin aja. Sudah mulai. Nah, mulai dilipat dari sisi kanan. Tangan boleh sedekap, boleh di samping. Nanti. Intinya gimana caranya nggak kelihatan auratnya, tarik dari bawah. Dari bawah, tarik. Ini dimasukin ya, supaya kuat ya. Pas diangkat dia nggak kebuka. Kepalanya jangan ditutup ya, nangis nanti. Kasih oksigen. Ambil oksigen dulu. Sudah mulai ikat seperti biasa, ikat. Sini. Sisi Ya. sisi kiri. Lihat bukanya ini. Ikat geser. Boleh ya. Nah untuk kepala, kalau memang mau dibuka dulu boleh. Tapi kalau sudah mau langsung disolatkan, mau langsung dimakamin, ya sudah langsung ditutup. Tapi kalau misalkan masih ada yang ditunggu, boleh dibuka dulu, ya. Dibuka kepala yang mungkin keluarga mau dia dan apa boleh ya. Oh ya, satu lagi. Kurang berarti. Panjang. Oh, ketat. Bebas. 5 udah cukup. Tidak disunahkan gaji juga sudah. Enggak. Ya, itu awalnya. Nah, nanti di liang lahat apa dibuka atau enggak? Ya tadi dibuka nggak apa-apa. Tadi dibuka tujuannya apa? Ya nggak ada tujuan lain. Salah satunya apa? Yang membantu nggak menahan pembengkakan dari mayit tadi. Dan bahkan seandainya lupa ya harus dibongkar kuburannya. Ya, seandainya kelupaan lupa dibuka, ya itu perlu dibongkar. Tapi kalau memang masih ingat, ya dibuka. Kenapa? Ya untuk berlaku baik aja, supaya dia bengkak, tidak menahan gitu kan. Sudah seperti biasa. Dan nggak ada pemahaman perofat dalam masalah Tali pocong. tali pocong. Jadi dilepas saja udah dia yang lahat. Mukanya dibuka. Kepalanya ditutup. Semua udah hadir. Oh, disiap betul. Ustaz, di masyarakat kan kalau udah dibuka harus disentuhkan ke tanah. Apakah itu
syariat Ya. bukan. Ya ada. Yang penting ngadep deh. Oh iya. Ngadep ke kiblat. Untuk ngikat ini penting tertutup kenceng. Benar, yang penting ketutup. Apa 5 menit? Wajahnya tutup juga. Kalau siap. Tutup. Oh, kata aslinya jangan di jalan lama. Wis. Nah, Ya. Udah tinggalin. Pulangnya Sudah. Dah. Jangan lagu serius. bener kayaknya. apa? Pertanyaan kayak apa? Ustaz, mengenai kain kafan. Itu kan emang yang dibawa mati itu baiknya beli sendiri sebelum mati apa dibelikan itu Ustaz? Iya. Kain kafan aslinya dari harta mayit ya. Kain kafan aslinya dari harta mayit. Dari harta mayit. Tapi bolehkah kita nyiapin kain kafan untuk kita? Kalau dalam rangka dalam niat kematian, persiapan juga ya boleh saja. Boleh saja. Yang penting gak ada. Tadi kita balik. Soalnya masalah mayit ini dikaitin sama mistis-mistis itu, nah ini yang nggak boleh. Ini kita nyiapin ya boleh. Berkaitan dengan kepala Ustaz pada saat belum akan disolatkan kan di fase Kalau udah mati nggak bisa beli sendiri. kenapa itu kalau beli siapa Beli sendiri lah. Suruh kerja. nggak boleh sembarangan atau ada sama rom nyium karena Seandainya nggak ada kain yang lain boleh. Boleh. Seandainya nggak ada kain yang lain kita boleh. Terus kalau seandainya dibuka wajahnya ada yang mencium gitu ya, kemudian nangis dan aja air mata orang yang takziah itu kalau nggak nyampe meratapi berbahaya buat mayat. Apalagi bukan pesannya mayat ya, bukan pesannya mayat. Namanya ditinggal wafat, sedih, nangis, dicium air matanya kena jenazah, nggak masalah. Yang maksud hadis mayit akan disiksa dengan tangisan orang-orang yang hidup itu karena gara-gara dia orang-orang itu meratapi. Ya, itu yang nggak boleh. Tangisan yang meraung-raung, tangisan yang dia itu gambaran menentang takdirnya Allah, melawan takdirnya Allah, ini yang nggak boleh. Rasulullah mencium Utsman bin Affan, Rasulullah mencium putranya Ibrahim, menangis, ini nggak apa-apa. Ya. Nangis yang wajar, nangis wajar. Sudah? Ada masalah kain kafan. Ada yang pesan akhirnya sama keluarga karena dia sudah pulang haji atau kan bawa kain ihram. Nanti tolong kalau itu pakailah ini kain ini untuk saya. Apakah itu untuk dilapiskan atau memang langsung begitu saya dipakai? Intinya kain itu berwarna putih, ya. Kain itu berwarna putih, sunnahnya begitu. Kain ihram juga kalau ditanya yang boleh, ya boleh. Tapi kalau maksudnya untuk apa ya? Fadilahnya. Oh lah, maksudnya itu untuk berbangga-bangga dengan kain kafan tadi, sehingga dispesialkan dengan kain ihramnya, menunjukkan kalau dia sudah dari tanah suci atau apa, sebaiknya jangan dilakukan. Karena ini akan menimbulkan apa ya? Khawatirnya justru malah menimbulkan dosa, sedangkan orang sudah meninggal gitu kan. Dia dengan tujuan ingin menampakkan ke orang-orang ini dari tanah suci dan ini. Tapi maksudnya kalau nggak ada kain dan juga nggak diri dengan niat begitu, ya silakan yang kayak kapan tadi. Ya boleh bisa. Itu lagi terakhir kan? Iya. Bisa dipakai kan? Boleh. Itu kan bisa. Itu masalah kalau keluarkan kalau suami atau boleh membantu memandikan istri atau suami. Tentu kan ada batas-batasnya ya. Sampai di mana yang kita boleh memegang membersihkan ini? Kalau untuk laki-laki, Suami istri. ya misalkan istri yang meninggal, suami boleh mandikan, baliknya juga kan. Nah itu kan ada batasnya. Dari mana batas kalau kita memandikan laki-laki sampai sini, kalau
Gak ada Pak, gak ada batas. Gak ada batas. Gak ada batas. Gak ada batas. Suami istri. Bisa. Bisa semuanya dia mandi. Seandainya dia bisa mandi istrinya sendirian, bisa. Cukup. Seandainya nggak butuh bantuan orang lain, dia bisa mandiin istrinya sendirian, cukup Pak. Jadi semuanya bisa. Kalau disentuhannya, kesentuhannya tuh, sekarang boleh disentuh gitu. Enggak. Semuanya. Iya, dikepang. Selesai dimandiin, untuk yang perempuan dia memang dikepang 3 kepangan, terus ditaruh di belakang nih. Ditaruh di belakang. Iya, ditaruh di belakang. Taruh belakang. Kepang bahasa kita kan? Iya. Pilih dulu. Boleh? Yang mau coba praktek? Hafalin coba buka. Ini yang mau praktek baru kain baru. Gak ada yang prakteknya. Biar bisa. Asalnya sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalkan perempuan juga 5 lapis, ada kerudung, ada gamisnya, boleh. Tapi tidak harus tadi. Nggak harus. Panas ya? Boleh, yang mau praktek kita sama-sama belajar, kita lihat. Ayo. Ya, itu perkara rapor ya. Bisa sebelum, bisa sesudah. Biar bisa. Generasi muda yang mau melanjutkan. Kalau udah ada siap, boleh dipakai. Kalau seandainya pakai itu, ya sebelum ditutup, dikatasin dulu. Nah, begitu ya. Kalau seandainya kalau mau pakai, ya. Caranya tadi ditutup dulu Harus. Dulu itu ketok sih. Boleh. Dari kanan ya. Yang itu dimasukin sebelah sana Pak ya. Nah, masukin ke dalam. Balas dendam. Ditolak cintanya nih. Ya, jangan kenceng-kenceng dah. Jangan kenceng. Iya, masa iya. Kan kalau latihan kan optimal. Latihan. Pati langsung gabungan. Waduh, pulang.
Belum berwasiat ini. Itu cuma teknis sih. Ya, diangkat. Udah ya? Insya Allah udah. Insyaallah. Sudah. Ya tinggal pulang. Boleh, kalau seandainya memang dibutuhin, ya boleh disambung ya, disambung kalau memang. Karena kan kondisi badan mayat kan macam-macam kan Pak. Saya yang meminta ya. Apa perlengkapan? Misalnya kan keterangan kan di musola kan ada simpen perlengkapan untuk warga lupa. Tiba-tiba pas mau dipakai itu tiba ada cap atau kotor itu gimana? Dibersihin kotorannya, bersih. Bisa dipakai tapi kotorannya dibersih. Jadi afdal kayak kapal itu bersih, nggak ada najis, warna putih, lebar, tebal, itu bagus. Boleh ada lagi tentang kain kapal? Nah ya, jadi setelah kita kafani, kita ikat, intinya aurat tertutup, ya, auratnya tertutup. Iya, wangian itu sebelum ada jenazah kita lumurin wangian, boleh disebut. Untuk kain kafan wanita itu apa wajib dibikin untuk baju, ya, sarung dan jilbab selain kain 3 lapis itu? Kalau ditanya wajib atau tidak wajib, tidak wajib. Karena asalnya untuk laki-laki sama seperti perempuan, 3 lapis. Ya, seandainya 1 lapis sudah tebal, nggak kelihatan tembus, sudah cukup sebenarnya. Ya. Tapi kalau seandainya 1 masih kelihatan terawang, 3 lapis. Begitu juga untuk perempuan, seandainya nggak bisa dibuat kerudung jilbab cuma ada 3 lapis kain, itu boleh. Ya, tapi seandainya ada, apalagi sekarang di toko sudah disiapin ya, jilbabnya, kerudungnya sudah disiapin, ya pakai boleh. Ya, tapi ditanya wajib atau enggak, kalau makna wajibnya kalau nggak ada kerudung dosa, enggak. 3 lapis segini boleh untuk perempuan. Apa lagi nih? Itu kain kafan. Jadi seandainya dia nggak cukup, dahulukan yang atas ya, dari kepala dulu sampai yang sedapatnya ke bawah. Nah nanti yang dari bawah, kayaknya sekarang susah nyari rumput kikir gitu ya. Di sekitar kita mungkin kita bingung apa itu rumput kikir atau kikir gitu. Ya pakai tambahan kain yang lain boleh. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan ke Bapak? Nah ini prakteknya ya. Kalau untuk teorinya atau untuk poin-poin pertanyaan tentang teori-teorinya itu bisa dibaca di kitab Ahkamul Janazah, Ahkamul Janaiz karyanya Syekh Albani. Sudah ada terjemahnya tuh. Nanti cari, itu bisa jadi panduan kita terjemahannya. Di sana beliau menjelaskan tentang poin-poin ya, tentang pengurusan jenazah ini. Mulai dari, kita pernah dibahas ya? Pernah belajar ini? Kitab ini pernah? Jadi mulai dari sakaratul maut, ditalkinkan sampai dimakamkan, itu dibahas beliau dalam kitab itu. Ahkamul Janaiz atau Ahkamul Janazah. Karyanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala.
Sudah selesai, itu kain kafan. Gak ada tambahan-tambahan apa-apa. Cukup arahin aja ke arah. Makanya dibuat bantal yang seperti bulatan tanah itu untuk ganjil kepalanya supaya tetap menghadap ke arah kiblat itu. Jadi setelah kain kafan dimasukkan, ketika masukkan itu dari kaki, arah kaki kubur itu, kemudian ada yang nyangkut di bawah. Ya memang ada ketentuan bagi yang tidak bercampur malam harinya dan istrinya, maka dia dianjurkan untuk turun ke situ. Kemudian setelah itu diletakkan ke liang lahat dan disunnahkan yang meletakkan mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah di atas agama Rasulullah, diletakkan di sana. Kemudian dibuatlah yang seperti bantalan-bantalan supaya untuk memudahkan jenazah itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian tidak perlu azan, tidak perlu iqamah, arah kaki. Dari kepala arah kaki, Pak. Kaki jenazah, Iya, kaki jenazah dari kepala itu. Ini kepala ada ke Ya, arah kaki gini. Hah? Iya, dimiringkan nanti. Jadi kubur itu ada lahat, ada syak ya. Kuburan itu ada lahat, ada syak. Yang paling afdal itu lahat kan. Yang lubang ke arah kiblat itu lahat. Allah dulana, kan kata Nabi. Lahat itu untuk kita, kata Nabi SAW. Adapun syak itu kan lubang yang di tengah-tengah. Iya. Karena kondisi tanah itu mungkin kalau dibuat lahat dia longsor. Akhirnya cuma bisa ditaruh di tengah-tengah. Ya boleh ditaruh di tengah-tengah. Gak harus, Pak. Gak harus. Harus di ini, Pak. Ya. Prakteknya di ini. Benar. Gak harus, gak ada nas yang mewajibkan atau yang mengarahkan harus nempel dengan tanah. Tapi yang diarahkan itu apa? Mengarah kiblat, wajahnya mengarah kiblat. Udah, arahnya wajah ke arah kiblat. Ini kuburannya, ini lisan. Berarti dari sini masukinnya. Sunnahnya begitu. Masukin dari kaki. Masuk. Orang-orang nyangkut di bawah. Langsung dikatain Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada tulisan, ini kiblat saja. Ada tulisan. Terus ditahan sama bantal-bantal tanah itu, bola-bola tanah itu, supaya badan itu ada ke arah kiblat. Dan gak harus cium tadi. Harus cium tanah. Yang ini dia manfaat kita. Sudah selesai, langsung tutup dengan papan. Tutup. Adapun sunnah melemparkan tanah ke dalam ke dalam sebelum ditutup, ini memang ada riwayatnya. Dilemparkan tanah itu sambil mendoakan kebaikan untuk jenazah. Allah alam besar itu sudah ditutup dan palingkan. Setelah itu baru digundukan kan. Ya. Intinya yang bisa memudahkan aja, nggak harus dengan itu. Nggak harus dengan itu. Ya kan biasa kan memudahkan tanah dibuat-buat kan bisa gitu. Iya. Tanah yang dibuat ya dibuat bantalan menghadap ke arah kiblat tadi. Dan menambahin itu mengatasinya gimana ketika makam itu banjir? Makam banjir. Ya, karena di suatu tempat itu sampai disedot gitu ya, airnya. Itu pasti ketika dimasukkan itu langsung penuh. Itu gimana atasinya? Airnya nggak bisa dikuras gitu. Nggak bisa. Nggak ada tempat lain untuk dimakamkan. Ya emang itu di tempatnya gitu kan. Apa ya? Karena kita masuk kaidah berlaku baik kepada mayit. Jadi ya semaksimal mungkin
kita berlaku baik untuk mayit tadi. Seandainya memang ada tempat lain, ya tempat lain. Tapi kalau memang nggak ada, tapi sudah terpenuhi, tadi dia menghadap kiblat, kemudian sudah diganjel tangan, ditutup kemudian keluar air, ya sudah. Itu kan ada menuju kemungkinan dia balik